Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita di dalam menjalani kehidupan dan melakukan segala aktivitas. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami percaya Engkau akan memberkati kami sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati. Ya Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 16 Desember 2025 tertulis dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 47. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jala sadok luluanon manada baboa naso marhite sian podang manang hujur Jahoba manolongi. Airipun di Jahoba do parporangan. Jala pasahatonna dohamu tu bagasan tangan nami. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita ini adalah bagian dari perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Kita tahu siapakan Goliat? Goliat adalah pemimpin pasukan Filistin untuk menyerang Israel. Pada waktu itu Daud masih sangat muda dan badannya kecil. Dibanding dengan Goliat, dia sangat jauh sekali. Situasi ini membuat Goliat merendahkan Daud. Dia menganggap Daud itu tidak ada apa-apanya. Dan orang-orang Israel pun merasa kecut dan sangat takut. Karena jikalau Daud kalah melawan Goliat, maka seluruh Israel harus tunduk dan menyembah kepada Allah Filistin dan tunduk kepada kerajaan atau bangsa Filistin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal Daud dari kisahnya mengalahkan Goliat. Daud kecil, Goliat besar. Daud tidak membawa apa-apa dalam arti perlengkapan perang. Berbeda dengan Goliat yang memakai semua perlengkapan perang dan memakai senjata yang kuat dan besar. Berbeda sekali dengan Daud. Tapi tak satu pun itu membuat Daud takut, mundur. Tetapi justru dia dengan semangat dan berani mengambil 5 batu yang licin dari dasar sungai. Wow, batu kecil saudara. Dan tangan Daud memegang umban dan pergi mendekati orang Filistin. Ketika Daud semakin dekat, orang Filistin itu memandang ke arah Daud dan melihat dia serta menghina Daud. Karena ia melihat Daud masih sangat muda. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Itu bisa kita baca di dalam ayat 43 di kitab 1 Samuel 17 ini. Tidak sampai di situ saja, di ayat 44 pun orang Filistin itu berkata, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Lihatlah bagaimana
Goliat merendahkan Daud di dalam segala keberadaannya. Saudaraku, tapi apa yang terjadi? Daud berkata kepada orang Filistin itu dalam ayat 45 ya, dikatakan, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara-saudara, ini adalah pernyataan iman, deklarasi iman yang tak tergoyahkan dari seorang Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, masalah yang besar di depan, apakah sikap iman kita? Apakah kita takut, mundur, lari dari kenyataan? Atau kita menghadapinya dengan kekuatan, mengandalkan apapun yang kita punya? Kita belajar dari Daud melawan Goliat dalam kisah ini. Bagaimana ia begitu percaya dan begitu mengimani kalau Tuhan menyertainya. Jikalau musuhnya datang dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi Daud datang di dalam Tuhan semesta alam. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kuat, yang perkasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dinyatakan oleh Daud dan diyakini. Kalau kesimpulannya kita sudah tahu ya, Goliat jatuh dengan batu kecil yang dilemparkan dengan memakai umbannya. Dan hari ini kita melihat bagaimana Allah menyatakan kuasa, kekuatannya mengalahkan segala kekuatan dunia. Renungan kita pada hari ini supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Dengan apakah Tuhan menyelamatkan? Dengan kasih-Nya, dengan kekuatannya, dengan segala sesuatu yang tidak dipunyai oleh dunia ini, tetapi ada di tangan Tuhan. Tangan Tuhanlah yang bertempur, mengalahkan segala musuh-musuh kehidupan kita. Asalkan kita percaya seperti Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengalami pergumulan, masa-masa sulit dalam kehidupan. Terkadang masalah kita itu besar sekali dibandingkan apa yang kita mampu hadapi. Seperti Goliat yang besar berhadapan dengan Daud yang kecil. Tapi kita belajar dari Daud, tidak pernah gentar, tidak takut, tidak mundur, tidak lari, tetapi berani menghadapi karena kita mempunyai Tuhan yang kuat, yang perkasa. Sebesar apapun masalahmu, ketika engkau percaya kepada Allah, maka tidak ada satupun masalah yang mengatasi hidupmu. Tetapi besarnya kasih Tuhan akan mengalahkan segala masalah, akan mengalahkan segala persoalan, akan mengalahkan berbagai-bagai pergumulan yang menghadang di depan. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Masa-masa Advent ini adalah masa-masa merenungkan bagaimana Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kita. Dia rela berkorban untuk keselamatan kita. Kita menantikan Dia yang datang membawa keadilan dan perdamaian di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena itu saudara, percayalah dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu ya. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, kekuasaanmu, kekayaanmu, dan apapun yang kau miliki di dunia ini. Tetapi andalkanlah Dia. Dia Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukanlah kami menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Kami akan terus belajar dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, supaya kami boleh kuat dan terus mampu bertahan. Bapa yang baik, kuatkan dan mampukanlah kami untuk terus menjadi pelaku firman-Mu dan kami dapat menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah kami dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Ajari kami untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan, supaya setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.